Oke, selamat pagi. Senang bisa jumpa lagi dalam ocehan di akhir pekan. Dan topik kita pagi ini tentang antara derita dan sukacita. Nah, antara derita dan sukacita ya. Jadi derita itu atau sengsara itu perasaan yang tidak menyenangkan ya, perasaan gelisah, kecewa, sakit secara fisik, sakit secara hati, yang berakibat kita melangkah itu bisa belok ya, atau bahkan mogok, kita tidak bisa melangkah karena kesakitan. Mengapa orang menderita ya? Rupanya ada berbagai sumber penderitaan manusia ya. Mulai dari permasalahan hidupnya, sakit penyakit, pekerjaan, hubungan sosial, hubungan dalam keluarga. Jadi ada yang sumbernya datang dari luar dia, ada yang datang dari dalam diri dia. Dia memikirkan sesuatu dan mengartikannya itu sebagai sesuatu yang menderita ya. Jadi rupanya ada begitu banyak sumber penderitaan kita di dunia ini. Bahkan tidak jarang yang kita sebut masalah ya, problem itu jadi identik dengan penderitaan. Jadi problem itu apa sih sebetulnya? Problem ada kesenjangan ya antara yang kita harapkan, inginkan, dan apa yang terjadi. Itu ada kesenjangan, itu kita sebut problem. Problem itu ya untuk kita atasi, nama juga gap, kita jembatani ya. Tapi kita sering melihat problem itu sumber penderitaan. Jadi, dan yang lebih parah lagi, potensi masalah ya, belum terjadi masalahnya, potensi masalah juga sudah bisa membuat orang menderita. Nah, jadi kelihatannya derita itu adalah bagian dari diri kita sih sebetulnya ya. Seakan-akan hati dan pikiran kita itu dibentuk untuk menderita, dipicu oleh hal tertentu. Nah, maksudnya seperti apa ya? Misalnya kalau kita sakit gigi, bukan? Makanan yang enak kita kunyah sakit. Kerupuk pun kita kunyah sakit. Karena giginya sakit. Bukan penyebabnya si makanan itu. Jadi di dunia ini sumber yang membuat kita sakit itu banyak. Yang sebetulnya tidak semua itu didesain, tidak semua itu dimaksudkan untuk menyakiti kita. Tapi karena hati kita atau diri kita itu menderita satu penyakit seperti sakit gigi itu, maka kita menderita. Kita harus bagaimana? Ya tentu kita harus melihat pada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kita membaca kisah hidupnya, malah mulai dari kandungan ibunya sampai dia naik ke surga dalam durasi itu, tidak berhenti ya sumber-sumber derita yang lahir ya. Sebentar lagi kita mau merayakan kedatangan Tuhan Yesus ya. Lahir di palungan ya. Ngungsi ke Mesir karena diancam oleh oleh Herodes. Kemudian setelah dewasa dia diancam-ancam juga oleh pemimpin Yahudi itu ya. Akhirnya betulan dia dikhianati muridnya, dicambuk, dipaku, mati di kayu salib. Jadi ada banyak sekali peristiwa yang bisa membuat dia menderita ya, tapi dia memilih tetap lurus menjalankan visinya, misinya di dunia ini, tugasnya, tidak berhenti, tidak belok. Jadi Tuhan kita ini mengajarkan ada derita yang nyata ya, dicambuk itu penderitaan yang nyata ya, pikul salib itu penderitaan yang nyata. Tapi ada yang menurut saya kejadian ya. Jadi kalau hujan turun kita sengsara. Kenapa hujan? Hujan tidak turun. Kenapa hujan tidak turun-turun? Kita sengsara. Hujan turun, berhenti, kita bilang kalau mau hujan, berhenti ya. Jadi dasar kitanya yang punya pikiran sengsara itu, peristiwa itu akan mesengsarakan kita.
Jadi Tuhan Yesus mengajarkan itu, apa yang kita alami di dunia ini belum sampai kita mencucurkan darah, bukan? Belum sampai seberat itu seperti Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya penderitaan kita itu banyak yang penderitaan kejadian, bahasa saya itu, yang sebetulnya belum mencucurkan darah. Nah, bulan ini kita merayakan kedatangan Kristus dan datang ke dunia yang penuh penderitaan ini ya. Dipenuhi berbagai derita ya, bertubi-tubi datang, tapi mata Tuhan Yesus tertuju kepada Allah. Seperti pada malaikat itu ya, menyanyikan kepada gembala, kami akan membawa kabar sukacita. Jadi Natal itu kabar yang sukacita, sehingga kita bertanya, Tuhan, apa maksudnya kita menderita? Tuhan menjawab, memang penderitaan itu tidak dimaksudkan untuk membuat kita menderita, tapi cara kita berpikir yang membuat itu jadi penderitaan. Sehingga cara berpikir itu yang berubah. Jadi percuma kita mencari kenyamanan di dunia ini, karena pikiran kita yang sakit, bukan dunia ini. Oke ya, jadi yang perlu diperbaiki itu hati kita, pikiran kita, karakter kita. Sehingga setiap kita mengalami penderitaan, langsung kita berpikir, ini karakter apa yang membuat saya menderita? Dan Tuhan Yesus mengajarkan, temuilah hal itu dan bebaskan kita dari karakter yang membuat kita menderita itu. Jadi memang selama kita di dunia ya, pasti kita akan menderita. Kita baru tidak menderita nanti pada saat kita di sorga. Jadi ekspektasi ada di dunia itu memang menderita ya. Selama kita di dunia, kita menggunakan penderitaan kita itu untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Jadi kita tidak perlu berdoa, Tuhan singkirkan semua hal yang membuat saya menderita. Tapi berdoa, Tuhan bentuklah nurani saya, semakin lama, semakin kuat, seperti tanaman yang disirami dengan air mata penderitaan kita ya. Asik ya. Selamat menjalani kehidupan di dunia yang penuh penderitaan ini, dan selamat belajar menjadi seperti Kristus dari setiap penderitaan kita. Amin.